Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore bagi yang beragama lain. Jumpa lagi bersama saya Wahyu di Android channel tutorial Tescom IQ. Di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara mengacak nama kotak dengan memfungsikan sebuah rumus line between yang dikolaborasikan dengan sebuah rumus if. Namun di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari data ganda dengan fungsi rumus CONIF dan bagaimana cara menyamakan data dengan sebuah rumus OR dan index pada program Microsoft Excel. Namun sebelum kita lanjut pada video kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Baik, langsung saja di pembahasan kali ini kita buka program Microsoft Excel-nya yang ada pada sheet ke 53 ya, ke 43. Langsung saja, silakan kalian fokus pada layar yang ada pada laptop kalian. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan menjawabnya berkenaan dengan fungsi rumus formula pada program Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita buka program Microsoft Excel-nya yang ada pada sheet ke 46. Di video sebelumnya kita telah membahas acak nama kota pada sheet ke 45. Namun di video kali ini kita akan membahas pada sheet ke 46. Oke, langsung saja kita buka pada sheet ke 46 ini. Di sini saya telah menyiapkan sebuah tabel data di mana data tersebut nantinya akan kita isi dengan rumus formula pada program Microsoft Excel. Oke, di sini kita di tabel yang pertama ini kita akan mencari data gandanya terlebih dahulu ya. Di sini kita akan mencari data ganda. Jika kalian ditugaskan untuk mencari data ganda, jika datanya ini sampai beribu-ribu, saya rasa tidak mungkin kita akan mencari satu persatu. Maka daripada itu kita perlu menggunakan sebuah rumus formula CONIF. Nah, di sini untuk sebenarnya ada banyak cara untuk menggunakan rumus formula dengan fungsi mencari data ganda. Sebenarnya banyak cara, namun pada kali ini saya akan membahas ada 3 cara yang akan kita masukkan sebuah rumus formulanya yang ada pada sheet ke 46 ini. Baik, langsung saja di cara yang pertama ini kita akan mencari data gandanya dengan cara memasukkan sebuah rumus sama dengan CONIF. Nah, kemudian ranknya kita ambil di kolom C sampai C35. Kemudian di sini kita kunci dengan tambang dolar ya. Nah, kemudian titik koma kriterianya kita ambil di kolom C6. Kemudian tutup kurung, kita enter. Oke, dia akan menampilkan menunjukkan sebuah nilai. Jika ada keterangan 1, maka di sini nomor IDP-nya tidak ada yang ganda ya. Jika ada bertuliskan 2 keterangannya di sini, maka ada data ganda. Oke, kita sorot ke bawah. Iya, nah ini 642 di sini ada 3 ya. Kita cek nih 643, 642 ada 31, kemudian 2. Nah ini kita cek yang paling bawah. Wah, ini 3 ya, sudah benar. Selanjutnya kita langsung ke cara yang kedua. Kita mengkolaborasikan sebuah rumus CONIF dan if yang nantinya di keterangan di cara yang kedua ini kita akan memberikan keterangan ada data ganda. Jika data tersebut tidak ada yang ganda, maka
di sel tersebut akan berisi kosong. Oke, langsung saja kita praktekkan caranya sama dengan count if. Sini di langkah yang kedua. Kemudian setelah count if, ranknya kita mengarah ke kolom ini sampai paling ujung, yaitu 35. Kemudian kita kunci. Setelah kita kunci, kita titik koma, kemudian kita ambil kriterianya yang ada pada kolom C1, C6. Oke, setelah demikian kita tutup kurung. Kemudian jika di sini samrengnya ini kita kunci, untuk kriterianya biarkan saja, tidak perlu kalian kunci. Oke, kemudian setelah demikian kita kombinasikan dengan sebuah rumus if. Nah, setelah demikian kita masukkan, kita akan berlogika di sini value if true-nya lebih dari 1, maka keterangannya kita beri ada data ganda ya. Kemudian tanda kutip lagi, selain daripada itu titik koma kita kosongkan saja, kemudian tutup kurung, enter. Oke, ya sudah muncul di sini. Di cara yang kedua ini sudah muncul, perlu saya ulangi kembali. Nah, di sini jika kita tidak menggunakan if, kita coba jika if-nya kita hilangkan, langsung count if, maka dia akan menghasilkan seperti halnya yang di cara yang pertama tadi. Nah, dia akan menghasilkan angka 1. Jika ditambahi dengan if, di sini if, kemudian logikanya adalah lebih dari 1, maka ada data ganda, keterangannya ada data ganda. Ini value if true-nya ada data ganda. Kemudian titik koma, selain daripada itu maka nilainya dia adalah kosong. Oke. Ya, kemudian di cara yang ketiga. Di cara yang ketiga ini kita langsung memasukkan sebuah rumus count if lagi ya, count if. Nah, hanya ada sedikit perbedaan dari rumus formula count if tersebut. Kemudian di ranknya kita blok, ranknya yang pertama di sini di kolom C kita blok yang akan kita cari. Kemudian di sini di C6 perlu kita kunci, kita absolutkan dengan lambang dollar. Ini perlu kita kunci dengan lambang dalat ya. Kemudian yang di sini ini ranknya dari C6 sampai C35. Untuk rank yang pertama ini perlu kita kunci atau kita absolutkan dengan lambang dollar. Kemudian setelah yang untuk yang kedua ini ranknya biarkan saja, tidak perlu kalian kunci. Setelah demikian silakan titik koma. Untuk kriterianya kita ambil di kolom C6. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian if-nya sama dengan 1, maka di sini keterangannya ada, kita kosongkan saja ya. Untuk value if true-nya jika benar kita kosongkan saja. Untuk jika salah atau ada data ganda, maka kita kita mengarah ke kolom ini. Sorry.
sorry, sama dengan 1. Oh ya, kita ulangi lagi di sini tidak perlu tanda kutip karena di sini mengarah pada sel kolom C6. Kemudian kita enter. Oke. Ya, kita telah mendapatkan sebuah nilainya. Kita sorot ke bawah. Nah, maka perbedaannya di antara cara yang pertama dan kedua ya, di antara cara kedua dan ketiga ini sebenarnya kita menggunakan sebuah rumus concave. Ini ada sedikit perbedaan dengan cara menggunakan rumusnya dan nilainya juga akan sedikit berbeda. Jika di sini ada keterangan data ganda, kemudian di cara yang ketiga ini akan menampilkan nomor IDP-nya berdasarkan kriteria yang ada pada kolom C. Untuk cara yang ketiga, jika tidak ada data ganda, maka data tersebut pada sel tersebut akan berisi data kosong. Oke, demikian untuk tabel yang pertama, yaitu bagaimana cara mencari data ganda. Langkah selanjutnya kita akan mencari atau kita cek kita akan cek kesamaan data yang ada pada tabel yang kedua ini. Jika di kolom ini ada yang sama dengan kolom di M ini, jika ada kesamaan, maka di cara yang ini di kolom C dan K nantinya akan ada akan memberikan keterangan sebuah data sama ya, data sama. Oke, bagaimana caranya? Saya kira cara tersebut lumayan mudah ya untuk kita pelajari. Oke, langsung saja kita eksekusi cara pertama ini. Caranya yang pertama, kita masukkan sebuah rumus dengan OR. Setelah demikian kita buka kurung, kemudian kita cari indeksnya, kemudian buka kurung. Kita menggunakan yang referensi ini ya, yang di 2. Kita menggunakan yang di referensi ini. Kita klik referensinya, yaitu di kolom I6, kemudian sama dengan, kemudian untuk row numbernya kita blok area ini, kemudian kita kunci dengan menampilkan sebuah lambang dollar. Setelah itu titik koma, kemudian untuk ini kita biarkan saja, tidak perlu ditambahi dengan 0, 1 juga tidak perlu, langsung saja kita tutup kurung. Setelah demikian kita coba tekan enter ya, dia akan menghasilkan true. Kita sorot ke bawah. Jika ada kemiripan data, maka dia akan menampilkan di sini false ya, false. Kemudian untuk true-nya di sini akan menampilkan true ini benar, yang false ini tidak benar, tidak ada kecocokan. Artinya tidak ada kecocokan. Kita cek 642 nilainya true, cocok ya sama di kolom M ini. Kemudian yang ini 219 cocok ya, di kolom M ini ada ya. Nah, sekarang tinggal kita melanjutkan untuk memberikan keterangan data sama. Nah, kita akan memberikan merubah true ini dan false ini akan kita rubah dengan data sama. Caranya kita tinggal menambahkan sebuah rumus if, kemudian buka kurung. Setelah demikian titik koma, tanda kutip, data sama, kemudian setelah demikian titik koma, untuk value if true nya kita kosongkan saja. Artinya gini, jika
ini value if true-nya ada data sama, maka untuk data false-nya karena datanya ini tidak ada kemiripan dengan data di kolom M, maka data tersebut akan diisi kosong. Langsung kita enter. Nah, ini sudah menunjukkan data sama, artinya di kolom di nomor 1 ini ada data yang sama. Kita cek 642 ya. Selanjutnya kita sorot ke bawah. Untuk menyorot perlu kalian ketahui, silakan arahkan kursor kalian di kanan bawah ujung sini. Setelah itu tinggal kita klik sebanyak 2 kali. Nah, data akan secara otomatis akan bergeser ke bawah. Nah, ini ya. Selanjutnya di cara yang kedua, kita akan mencari cek kesamaan data dengan fungsi rumus OR. Yang tadinya kita menggunakan mengkolaborasikan sebuah rumus if dan OR dan index, namun di cara yang kedua ini kita hanya memfungsikan sebuah rumus OR dan if. Caranya sama dengan OR, kita masukkan sebuah rumus OR, kemudian buka kurung, logikalnya kita ambil di kolom ini ya, I6, kemudian sama dengan kita logikal keduanya kita mengarah pada kolom M. Selanjutnya kita uji dengan mengabsolutkan atau memunculkan sebuah lambang dollar di logika yang kedua ini. Kemudian setelah demikian kita tutup kurung. Nah, setelah kalian tutup kurung tinggal kalian enter. Dia akan menghasilkan sebuah nilai false. Kemudian kita sorot. Karena di sini kita di cara yang kedua ini kita menggunakan fungsi rumus formula array, maka yang sebenarnya yang tadinya kita menekan tombol enter, seharusnya kita menggunakan Ctrl Shift Enter. CSE ya, singkatannya adalah CSE, Ctrl Shift Enter. Kita sorot ke bawah. Nah, jika kita menggunakan Ctrl Enter, maka dia akan menghasilkan nilai value. Value. Nah, untuk mengatasi ini perlu kalian ketahui di sini perlu kita menekan Ctrl Shift Enter untuk menghilangkan value tersebut. Nah, maka jika ada data sama, maka dia akan memunculkan sebuah nilai true jika data itu ada kemiripan dengan data yang ada pada kolom M. Jika data tersebut tidak ada kemiripan atau tidak ada data yang sama pada kolom M, maka dia akan menampilkan sebuah nilai false. Nah, disinilah cara yang kedua. Untuk selanjutnya, di sini kita akan menambahkan atau kita akan merubah yang semulanya ini adalah true dan false. Jika true ini benar dan false ini salah, untuk merubahnya perlu kita menambahkan sebuah rumus if sama dengan cara yang pertama tadi, hanya ada sedikit perbedaan dengan sebuah rumusnya. Kemudian titik koma, kemudian kita ketikkan data sama. Selanjutnya titik koma, kemudian value if false-nya kita kosongkan saja, kemudian tutup kurung. Setelah demikian jangan lupa yang tadi kita menekan enter, dia akan menampilkan kosong, namun untuk false-nya dia akan berisi value ya, data tidak akan, dan yang true ini akan bernilaikan kosong. Nah, caranya perlu kita menekan tombol Ctrl Shift Enter. Nah, untuk menampilkan sebuah data sama. Selanjutnya kita sorot ke bawah. Nah, data yang tadi semulanya false, maka dia akan, yang artinya false ini tidak ada kemiripan dengan data yang ada pada kolom M, maka dia di kolom ini akan bernilai kosong. Jika ada kemiripan, maka keterangannya adalah data sama. Nah, demikian untuk rumus formula dasar pada program Microsoft Excel, bagaimana cara mencari data ganda dan cek kesamaan data.
dengan memfungsikan sebuah rumus formula code if yang dikolaborasikan dengan sebuah rumus if. Kemudian untuk cek kesamaan data, di sini kita memfungsikan sebuah rumus formula yaitu OR dan indeks yang dikolaborasikan dengan indeks, dan yang cara yang kedua di situ menggunakan OR dan if. Baik, saya kira cukup sekian untuk tutorial singkatnya pada sore hari ini. Bagaimana cara kita menggunakan rumus formula tersebut pada program Microsoft Excel. Untuk tutorial berikutnya mungkin kita akan coba kembangkan lagi berkenaan dengan rumus formula tersebut. Dan bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan rumus formula tersebut, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan pelajari bersama-sama dan kita bahas bersama berkaitan dengan rumus formula tersebut. Dan bagi kalian yang belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silahkan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah membahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Wahyu Edi Handoko mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali.